Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ucu Darussalam, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Intelijen, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Imelda Octavia Effendi dari kelas MJ801. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS dengan judul Konsep Penerapan Bisnis Intelijen pada Forecavi. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu profil singkat perusahaan. Forecavi didirikan pada tahun 2018 oleh Vico Lomar, Robin Bu, dan Wilson Cuaca. Gerai pertamanya ada di kawasan Senopati, Jakarta. Model bisnisnya B2C, bisnis to consumer berbasis digital. Produk utamanya yang dijual ada kopi, non-kopi, dan pastry. Platformnya Gerai Fisik dan aplikasi Forecavi. Pada April 2025, perusahaan ini resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan menjadi salah satu jaringan kedai kopi nasional yang melantai di pasar modal Indonesia. Hingga akhir 2025, Fore telah mengoperasikan sekitar 316 outlet yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dan Singapura. Ekspansi ini menunjukkan pertumbuhan bisnis yang sangat pesat sejak didirikan. Nah, berikut adalah diagram cara kerja sistem informasi Forecavi. Yang pertama, data berasal dari berbagai sumber seperti melalui aplikasi, pemesanan secara langsung di gerai, melalui pengiriman, layanan pelanggan, maupun data eksternal. Kemudian, sumber data tersebut diolah melalui proses ekstrak, transform, dan load. Nah, data-data yang telah diolah kemudian disimpan di data warehouse untuk dipilah berdasarkan jenis dan kebutuhannya, seperti data penjualan, data pelanggan, produk, produksi, cabang, keuangan, dan data persediaan. Kemudian, data yang telah disimpan tersebut dianalisis melalui konsep bisnis intelijen seperti analisis multidimensi, data mining, analisis statistik, dan KPI calculation. Kemudian, data yang telah dianalisis hasilnya divisualisasikan berbentuk dashboard bisnis intelijen yang dapat membuat laporan otomatis yang dicek secara real time, sehingga dapat membantu manajemen Fore untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan yang diambil bisa berupa strategi promosi, perencanaan produksi dan stok, pengembangan menu, pembukaan cabang, serta peningkatan layanan pelanggan. Nah, yang pertama ada proses transaksi dengan customer. Prosesnya yang pertama, pelanggan memilih menu dan melakukan pemesanan melalui aplikasi maupun gerai. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran secara digital, bisa melalui QRIS, e-wallet, debit, atau kartu. Yang ketiga, sistem point of sales atau POS mencatat transaksi secara otomatis dan datanya tersimpan di database perusahaan. Yang keempat, pesanan diproses dan disajikan oleh barista untuk kemudian diterima oleh pelanggan baik di gerai maupun via delivery. Nah, data tadi, data transaksi digunakan untuk analisis penjualan, perilaku pelanggan, promosi, stok, dan kinerja gerai melalui sistem BI. Nah, yang kedua ada proses produksi. Proses produksi diawali dari ketika pesanan diterima melalui aplikasi atau kasir, kemudian pesanan tersebut detailnya diteruskan ke barista. Lalu barista menyiapkan bahan yang diperlukan sesuai pesanan dan mencatatnya ke sistem inventory. Nah, kemudian pesanan ketika diproses, dicek quality control-nya untuk memastikan kualitas rasa, ukuran, dan tampilan telah sesuai dengan standar Fore. Kemudian setelah selesai dibuat, status pesanan diubah menjadi ready, sehingga sistem memberitahukan kepada pelanggan ataupun kasir melalui notifikasi. Dan yang terakhir, sistem mencatat waktu produksi, jumlah pesanan yang diproses, dan penggunaan bahan baku. Data yang tersimpan dalam database dapat dianalisis untuk bisnis intelijen. Nah, yang ketiga ada proses distribusi. Proses distribusi pada Fore ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi internal dan distribusi eksternal. Nah, distribusi internal ini biasanya melalui pengiriman bahan baku. Jadi prosesnya supplier mengirim bahan baku ke gudang pusat. Gudang pusat menerima dan memeriksa kualitas bahan baku. Bahan baku tersebut disimpan dan dicatat dalam sistem inventory. Kemudian, apabila gerai mengajukan permintaan stok bahan baku, lalu gudang
akan mendistribusikannya ke masing-masing gerai tersebut, sehingga sistem memperbarui data persediaan secara otomatis. Nah, jika distribusi eksternal atau ke pelanggan, yaitu berupa produk jadi. Jadi ketika pesanan selesai diproduksi oleh barista, pesanan akan diverifikasi sesuai pesanan pelanggan. Lalu produk akan dikemas dengan aman dan diserahkan kepada pelanggan secara langsung maupun melalui pengantaran kurir. Nah, nanti sistem akan memperbarui status pesanannya menjadi selesai atau komplit. Nah, dari proses ini data yang dihasilkan berupa nomor pesanan, status pengiriman, waktu pengiriman, cabang pengirim, lokasi pelanggan, dan tingkat keberhasilan pengiriman. Nah, yang terakhir ada proses layanan konsumen. Layanan yang diberikan ini berupa pemesanan melalui aplikasi maupun secara langsung, layanan pembayaran digital, layanan pick up dan delivery, ada program loyalty and reward point member, ada promo dan voucher member juga, lalu ada customer service yang melayani pertanyaan dan keluhan. Prosesnya berupa dimulai dari ketika pelanggan menerima dan menikmati produk Fore, kemudian pelanggan tersebut memberikan rating, ulasan, saran, maupun keluhan melalui aplikasi atau customer service. Kemudian tim customer service menerima dan mencatat setiap masukan dari pelanggan tersebut. Lalu tim juga melakukan analisis terhadap permasalahan yang dilaporkan. Ketika permasalahan telah selesai dianalisis dan diketahui penyebabnya, perusahaan dapat memberikan solusi seperti penjelasan, penggantian produk, maupun voucher, dan lain-lain. Seluruh data tersebut disimpan untuk bahan evaluasi dan peningkatan layanan. Nah, berikut adalah konsep penerapan visualisasi informasi atau dashboard report yang telah saya rancang. Nah, dashboard report di sini digunakan untuk menyajikan data operasional Fore secara real time dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami dalam satu tampilan, sehingga mendukung manajemen dalam memantau kinerja dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, di sini ada 4 dashboard utama. Ada dashboard penjualan, dashboard produksi, dashboard distribusi, dan dashboard layanan pelanggan. Masing-masing memiliki fungsi yang dapat membantu manajemen untuk mengambil keputusan. Seperti yang pertama, dashboard penjualan. Fungsinya untuk memantau performa penjualan, jumlah transaksi, produk terlaris, dan penjualan per cabang. Kemudian di dashboard produksi, mengukur efisiensi produksi, waktu pengerjaan, dan penggunaan bahan baku. Yang ketiga, di dashboard distribusi, berguna untuk memantau jumlah pesanan delivery, status pengiriman, dan ketepatan waktu pengantaran. Dan yang terakhir, di dashboard layanan pelanggan, di sini berguna untuk mengevaluasi kualitas layanan, jumlah keluhan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, dashboard tadi alurnya seperti ini. Jadi sumber data seperti data transaksi, produksi, distribusi, dan data layanan disatukan di database terintegrasi untuk kemudian dianalisis melalui bisnis intelijen dan menampilkan hasilnya berupa dashboard report. Nah, dashboard report ini yang digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Seperti ini. Nah, di sini konsep tersebut saya ambil dari jurnal penelitian yang diusulkan oleh Chen, Chiang, dan Story di tahun 2012 yang berjudul Business Intelligence and Analytics from Big Data to Big Impact yang menjelaskan bahwa bisnis intelijen dan analitik beroperasi dalam mengubah data operasional menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan organisasi. Sehingga dashboard BI Fore yang dirancang menyajikan informasi penjualan, produksi, distribusi, dan layanan pelanggan secara visual sehingga manajemen dapat melakukan monitoring kinerja dan mengambil keputusan secara akurat. Nah, ini keunggulan penerapan visualisasi informasinya. Yang pertama, menampilkan informasi penting dalam satu dashboard, kemudian informasi lebih mudah dipahami, dapat monitoring kinerja secara real time, dapat mendukung pengambilan keputusan yang cepat, dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendukung keputusan berbasis data akurat. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga presentasi saya kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.